Halo rekan-rekan penggemar elektronika praktis ya. Video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang pengukuran arus DC dan tegangan menggunakan multimeter ya. Kalau kita perhatikan, saya sendiri jarang menggunakan nih untuk pengukuran arus ya. Kalau kita perhatikan di sini ada pengukuran arus ya, DC ya, perlu diingat ya, ini DC ya. Oke. Kalau ini pengukuran arus DC juga untuk yang nilai kecil ya, 200 mili, 20 mili, 200 mikro, 20 mikro ya, ini paling kecil ya. Jadi kebanyakan itu kalau yang di multimeter itu pengukuran arus itu untuk DC. Kita lihat di sini juga, kalau di sini bisa nih, di sini kita lihat bisa AC juga dia. Tetap dibedakan ya, pengukuran yang nilai besar ya, ampere, ini yang nilai kecil ya, miliampere. Oke, saya sendiri jarang menggunakan multimeter untuk mengukur arus ya. Kebanyakan saya menggunakan multimeter untuk pengukuran tegangan ya. Oke, fungsi dari mengukur arus ya, ini rangkaiannya. Ini kita berbicara tentang arus arah ya, arus DC ya, tegangan DC ya. Ya, kita lihat ini adalah rangkaiannya. Ini bisa baterai atau power supply ya, DC, dan ini bebannya ya. Kalau untuk pengukuran tegangan kita bisa lakukan di mana saja ya. Di sini ya, misalnya di sini, misalnya untuk mengukur tegangan power supply ya. Kalau di sini mungkin kita bisa mengukur tegangan beban. Oke. Nah, kalau di sini untuk mengukur arus. Jadi kalau untuk mengukur arus itu di seri dengan rangkaiannya ya. Kalau mengukur tegangan kan ya, kita paralel ya. Kalau mengukur tegangan itu kita paralel, misalnya ini ya. Ini volt, ini ampere. Oke. Nyambung dikit. Oke, jadi perlu diingat kalau untuk mengukur arus itu menjadi bagian dari rangkaian ya, jadi di seri dia. Jadi sebenarnya dalam multimeter itu untuk mengukur arus itu intinya tetap mengukur tegangan ya. Ini coba saya perbesar ya, inilah. Jadi oke, di kalau sini ya. Nah, di dalam multimeter itu ada tahanan sebenarnya yang nilainya kecil sekali ya. Mungkin di bawah 0, bukan mungkin ya, di bawah 0 ya, di bawah 0 ohm, 0, sekian gitu. Nah, biasanya nih jalur PCB nih, PCB dibuat alur ya untuk mendapatkan nilai hambatan tertentu ya. Kemudian sebenarnya yang diukur adalah tegangan juga ya. Kan ketika ada hambatan diukur secara nggak kelihatan ya. Ketika ada hambatan ya, ini berarti ada jatuh tegangan antara ini ya. Oke. Ini ya, inilah ya. Oke, ini biasanya jalur PCB atau kalau yang kelas mahal seperti vlog itu
mungkin ada resistor khusus kali ya. Jadi memang ini nilainya sangat kecil dan tegangan jatuhnya diukur oleh voltmeter sebenarnya, baru dikonversi ke arus ya atau ampere ya, karena kan tetap menggunakan hukum ohm ya, V sama dengan R ya. Nah ini harusnya diketahui ya. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan dari power supply ya. Jadi kalau misalnya ada power supply yang ngaku-ngaku bisa menyalurkan 2 ampere ya, 2 ampere ya, dengan harga sangat murah, sebaiknya diukur ya setelah dibeli ya, karena biasanya tidak sampai 2 ampere tuh ya, misalnya ya ketika tidak sampai 2 ampere maka tegangan power supply-nya akan turun ya. Misalnya seharusnya 12 volt bisa menjadi 10 volt, dan lebih parah bisa menjadi 5 sampai 2 volt ya. Karena si power supply ini berusaha memberikan arus sesuai dengan beban ya. Oke, ini kita coba. Ini saya coba kita menggunakan arus kecil saja. Saya menggunakan ini breadboard ya, breadboard. Di sini saya ada, coba saya ukur nih, kalau nggak salah masih 5 volt ya. Ini saya menggunakan power supply DC 5 variabel ya, DC variabel. Mudah-mudahan belum berubah. Saya kasih tegangan 5 volt, coba di zoom out gitu ya. Oke, jadi kalau untuk pengukuran tegangan sih mudah-mudah saja ya. Ini sekitar 5, ini mesti agak ditunggingin dikit ya. Coba saya coba bisa presisi nggak ya. Oke, ini saya pakai power supply murahan ya, katanya bisa 2 ampere. Oke, tapi beban saya nih, saya belum punya beban ya, belum punya damilet. Saya pakai ini aja dulu, COP LED ya. Ini menurut penjualannya 1 watt. Oke, mungkin sudah cukup. Kita lepas dulu ya sebelum saya setrum. Baik, saya lepas. Ini nanti saya pakai untuk menggunakan ini, untuk menggunakan arus ya. Arus, jadi kalau untuk arus besar ini kita pakai yang ini ya. Kita pindahkan, rata-rata multimeter itu ya. Untuk arus besar dia ada ini khusus ya, terminal khusus. Ini karena murah jadi ini belum pernah dicolok soalnya, agak keras ya. Oke, tapi kalau untuk pengukuran ampere kecil, miliampere ya, kita masih bisa menggunakan di terminal yang untuk pengukuran tegangan dan resistor ya, resistan ya. Oke, ini saya gunakan untuk mengukur tegangan. Kelihatan nggak ya? Gelap banget ya ini ya. Ini juga bisa untuk mengukur ampere, arus. Oke, saya gunakan voltmeter yang murah ya untuk mengukur arus, supaya kalau rusak nggak marah. Oke, ini saya colok ya, saya colok sini
Berarti posisinya di sini ya. Posisinya di sini. Oke, ya. Pengukuran tegangan di sini. Jadi saya mengukur tegangan power supply. Apakah drop ya ketika mendapat beban sebesar ini ya. Ya, lain waktu nanti saya gunakan beban yang lebih besar lah. Oke, mana tadi saya sudah siapkan ini. Oke, ini buat ininya ya. Ini walaupun ini ya lampu, ini kan jenis lampu ya, ini ada plus minusnya juga nih. Coba saya cek dulu ya. Plusnya di mana? Oke, kita coba aja. Sepertinya ada tandanya itu ya. Ini plus ini. Oke, ini plus. Dan ini negatif. Oke. Ini agak menyilaukan nanti. Oke. Kita lihat skemanya dulu. Seperti apa? Ini saya coba zoom out dulu ya. Oke. Berarti bebannya di sini. Negatifnya di sini ya. Oke, di sini. Terus di sini positifnya, kemudian saya lewatkan. Oke, ini ya. Oke, ini sudah terhubung ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya balik aja ya, karena agak silau. Ini terlihat, ini mesti dimiringkan juga nih. Ini. Oke, ini posisinya. Oke. Oke, saya coba tancap di sini. Semoga beban LED tidak terbalik. Cukup terang ya. Wah, ini saya belum merubah nih. Oke. Saya menggunakan yang 10 ampere ya. Menggunakan 10 ampere di sini. Ini silau sekali. Di sini tercatat 0,8 ampere ya. Oke, di sini tercatat 4,46 volt. Oke. Coba kita tulis di sini.
Ini berarti sekitar ampernya itu adalah 0,46. Ini sepertinya kurang stabil ya, tegangannya 4,66 volt. Oke, kalau kita lihat ini dayanya ya, kita bisa tahu ya. Jadi ampere kali V ya. Saya coba pakai kalkulator. Nol koma 46 ya dikali, ini berubah terus ya. Oke, anggaplah 5 ya. Memang tadi awalnya start segini ya, 0,59. Oke, saya cabut dulu. Oke, jadi pengukuran arus itu tidak bisa lama ya. Nol koma 59 dikali 4,66. Maka di sini sekitar, wah ini besar ini. Seharusnya dikasih resistor ya. 7,2,75 watt. Ini harusnya dikasih resistor nih supaya stabil. Oke, kita coba ulang lagi ya. Ya. Kita bisa tahu tadi kan 5 volt ya. Ini ya. Ini tadi 5 volt. Ya. Ini enggak kelihatan ya. Ini saya cabut lagi ya. Tadi 5 volt, sekarang hanya 4,6 tadi ya. Ini sepertinya panas ya. Panas banget ya. Makanya dia kedip-kedip ya. Ya. Jadi ini LED-nya ini bisa mengangkat sampai 2,7 watt ya. Oke. Tapi power supply saya malah drop ya. Kalau kita ukur nih, ini kita lepas dulu nih ampernya ya. Jadi ini panas ya, makanya kedip-kedip dia. Sangat panas ya. Ya. Kalau kita ukur tanpa beban ya, kita ukur tanpa beban 4,9 ya. 4,9 berarti ya ini power supply-nya abal-abal dong ya. Saya juga baru tahu nih, ini 4,9 nya mesti dimatikan dulu ya biar kelihatan ya. Oke, 4,9 ya. Jadi power supply-nya ternyata abal-abal, janjinya 2 ampere. Ini kalau salah 2 ampere ya. Maksimum 12 volt. Ya, 2 ampere, 2000 mAh. Jadi begitu. Kalau rekan-rekan tahu ya, power supply yang dijual di pasaran tuh yang harganya rada-rada miring itu ya tidak sesuai dengan yang tertulis di spesifikasinya ya. Oke, ini udah dingin kali, masih panas banget tadi ya, sepertinya di atas 100 derajat tuh. Oke, sekarang kita coba kita turunkan aja jadi 3 volt ya. Oh, dia max minimum 3,5 lah.
ini 3,5. Saya redupkan dulu, saya matikan ya. Kita menggunakan 3,5 volt ya. Ini kita coba ukur lagi, mudah-mudahan ini sudah dingin ya. Karena ini seperti yang saya bilang tadi, kalau mengukur arus ini multimeter ya, pengukuran arusnya ini menjadi bagian dari rangkaian ya. Jadi ketika saya cabut multimeter untuk mengukur arus, dia akan mati ya. Oke, saya tusuk di sini aja. Oke, dia nyala kembali ya. Ini lebih kecil ampernya ya, sekitar 19 ya. Oke, mungkin lednya jadi lebih stabil ya. .2 ya, 0,2. tegangannya tetap turun ya. Ini berarti power supply-nya kurang bagus ini. Tadi kan tegangannya 3,5 ya. Sekarang tegangannya 3,3. Nah, sekarang ini dayanya adalah sekitar 0,66 watt. Lihat, ini lebih stabil ya. Oke. Ini kan janjinya 1 watt ya. Janji 1 watt, kita kasih daya 0,66 ya, dengan merubah tegangan suplainya jadi 3,5. Lampunya lebih stabil ya, pencahayaannya. Oke, jadi itu saja sih cara mengukur arus DC ya. Cara mengukur arus DC ini 0,2, berarti saya bisa menggunakan yang nggak bisa ya, ini terlalu kecil ya, 200 mili ya. Oke, jadi saya tetap menggunakan yang 10 ampere ya. Skala 10 ampere ya. Lihat, ini lebih stabil ya. Berarti LED chopnya ini, chop LED-nya ini memang di kisaran 1 watt ya. Oke, itu saja dari saya tentang cara mengukur arus DC ya, menggunakan multimeter ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon bantuan untuk like, komen, atau subscribe ya, supaya saya tambah semangat ya untuk membuat video-video mengenai elektronika praktis berikutnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa.